kelompok 4 kelas spiritualitas Kristen akan menampilkan video kami dari pembahasan kami tentang syarat-syarat spiritualitas Fransiskus dari Assisi. Nah, bagian ini akan membahas tentang pendahuluan, di mana spiritualitas adalah bagian utama dari kehidupan manusia, di mana unsur-unsur yang mendalam dan berkualitas juga disertai dengan usaha mencari makna hidup dalam kekristenan, yang dimana dengan fokus kepada dua unsur utama, yakni praktis dan teoritis. Untuk mendalami pemahaman tentang spiritualitas kelompok, di sini membahas tentang spiritualitas tokoh Fransiskus dari Assisi. Kehidupan dan pengajaran Fransiskus menawarkan pandangan yang kaya akan spiritualitas, menginspirasi generasi demi generasi, di mana akan membahas latar belakang sosial pada masa Fransiskus hidup, di mana hidup Fransiskus lahir di tengah-tengah struktur sosial yang terbagi antara kaum bangsawan dan rakyat biasa, di mana kaum minoritas bergantung pada kaum elit untuk kelangsungan hidup mereka. Contoh seperti ini menunjukkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang merajalela. Kemudian kita akan menelusuri perjalanan spiritual Fransiskus, di mana bagaimana ia menyadari panggilan ilahi dan menjalaninya dengan sepenuh pengabdian. Selanjutnya kita akan merambah pada unsur-unsur inti dalam spiritualitas Fransiskus, dari kemiskinan yang dipilihnya sebagai jalan hidup hingga kedalaman hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Kita akan menggali makna dan implikasi dari prinsip-prinsip spiritual yang diwariskan oleh Fransiskus. Dengan memahami spiritualitas Fransiskus dari segala sudut pandang ini, kita akan lebih mampu menghayati dan menerapkan nilai-nilai yang dibawanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Fransiskus Assisi dengan pesan dan slogan hidupnya patut menjadi sumber inspirasi yang relevan dalam menjalani perjalanan rohani kita. Oke teman-teman, di pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang konteks Fransiskus Assisi. Nah, Fransiskus sendiri lahir di kota Assisi, tepatnya di Italia pada tanggal 5 Juli 1182. Dia lahir di keluarga yang kaya, ayahnya bernama Pietro Bernardone. Nama Fransiskus sebelumnya itu adalah Yohanes atau nama yang dibaptis itu. Tetapi karena ayahnya sering berpergian ke luar negeri, karena ada urusan bisnis dan juga perdagangan tadi, dia mengagumi satu negeri yang bernama Prancis. Oleh karena itu ketika dia pulang, dia mengganti nama anaknya menjadi Yohanes tadi menjadi Francisco atau Franciscus. Meskipun nama itu tidak umum di Italia. Pada masa itu masyarakat dibagi menjadi dua strata sosial utama, yaitu bangsawan aristokrat dan rakyat biasa. Sistem sosial yang berlaku bersifat feodalistik dengan struktur hierarkis, di mana raja didukung oleh para bangsawan dan kesatria. Kelompok bangsawan ini disebut dengan mayores, memiliki kedudukan dan derajat sosial yang tinggi, sementara itu masyarakat biasa adalah minores atau orang-orang kecil yang bergantung pada mayores tadi. Dalam konteks sosial, masyarakat yang menderita sakit kusta, gangguan jiwa, usia lanjut dan cacat permanen nyaris tidak mendapat perhatian lebih atau tidak sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Banyak ketidakadilan dan kesenjangan. Nah, ini merambah hingga ke ranah agama. Fransiskus Assisi telah dipandang dalam berbagai cara sepanjang sejarah. Ia hadir dan dianggap menolong orang-orang sebagai kaum yang tertindas. Pada akhir abad ke-19, ia dipandang sebagai pahlawan romantik dan penegak kekristenan mistis yang dianggap telah dirusak oleh institusi gereja. Pada masa ini, banyak yang melihat Fransiskus sebagai pembela kaum mistis, promotor perdamaian antar pribadi dan antar agama, pencinta alam, peneliti ekologi, dan figur-figur lainnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai puncak-puncak. Fransiskus Assisi merasa dipanggil oleh Allah melalui Kristus untuk peran penting. Meski awalnya tidak jelas, ia menghadapi banyak penderitaan, melepaskan keimanan keluarga, dan hidup dalam kemiskinan sesuai visi Tuhan. Dalam Visium di San Damiano, Yesus memintanya memperbaiki gereja. Fransiskus memutuskan mengikuti Injil dengan menjual harta dan menyangkal diri. Kesadaran Fransiskus Assisi ini termasuk dalam pengakuan akan keberdosaannya menjadi motivasi utama. Ia mengadopsi
teosentrisme, menjadikan Allah pusat hidupnya, dan beralih kepada kristosentrisme, melihat Allah nyata dalam Yesus melalui inkarnasi dan ekaristi. Pengalamannya unik, tidak melalui doktrin atau tradisi gereja. Fransiskus Asisi ini juga memilih hidup miskin, mengikuti jejak Kristus meskipun bertentangan dengan praktik umum. Ia menghormati otoritas gereja, menekankan kasih persaudaraan, kemiskinan, dan kekatolikan. Hidupnya mencerminkan dinamika antara aspek karismatis dan kegerejaan, dengan pelayanan persekutuan sebagai prioritas. Termasuk pada unsur-unsur model kristologi Fransiskus ialah Allah yang menjadi nyata ada dalam diri Yesus Kristus yang miskin dan tersalib. Allah yang demikian itu menempuh jalan perendahan melalui inkarnasi. Kunjungan Allah yang menunjukkan segala bentuk kenyamanan demi mencintai iman manusia. Fransiskus berkeinginan untuk mengikuti jejak Kristus. Demikian di mana Kristus yang dimaksud yakni Kristus yang terhampakan ialah Putra Allah, agung dan mulia. Penghampaan yang dimaksud bukan saja tentang ekonomis atau jasmani, tetapi jauh lebih luas. Sebab dalam pemahaman Fransiskus yang dimaksud kemiskinan berarti terdapat sikap batin serta pendirian terhadap Allah. Selain itu, bagi Fransiskus, kemiskinan bukanlah sisi negatif dari hidup Kristen yang pada akhirnya seluruh dari itu berakar di dalam cinta kasih sebagai sisi positif. Jika dilihat dari makna kemiskinan, bagi Fransiskus yang sangat luas, unsur yang diambil dalam kemiskinan Fransiskus ialah kemiskinan ekonomis. Memang Fransiskus tidak meninggalkan segala miliknya dan bahkan ia mengizinkan para saudaranya untuk memiliki barang-barang yang ia miliki, tapi hanya apa saja yang sama sekali perlu untuk hidup. Dalam hal ini, Fransiskus tidak membedakan antara memakai dan memiliki, dan bahwa dapat disimpulkan milik dari Fransiskus adalah kemiskinan. Tentang daging dan roh mengantar kita pada apa yang dipahami Fransiskus mengenai pertobatan, bahwa unsur-unsur terpenting spiritualitas Fransiskus dapat dikenali dari wujudnya yang bersifat karismatis, gerejawi, dan injili. Fondasi dari spiritualitas ini yaitu persaudaraan yang ditegakkan oleh nilai-nilai injili berupa pertobatan, doa, kemiskinan, dan keadilan. Satu unsur yang perlu diperhatikan oleh pengajaran Fransiskus ialah persaudaraan. Fransiskus hidup pada masa yang sedang mengalami perubahan yang adanya dorongan yang merusak yang muncul dari peradaban barat. Munculnya merkantilisme ekonomi yang berlebihan, artinya paham yang mencoba memanfaatkan kekayaan bumi sehingga dapat menarik manfaat dan keuntungan yang besar, sehingga merusak. Maka Fransiskus memiliki kritik yang radikal terhadap kekayaan dan pemilikan dan memunculkan kesadaran kepada orang-orang melalui etika eologis yang dimiliki. Etika eologis Fransiskus memberikan pemahaman yang berharga semenjak masyarakat mulai diobsesikan untuk mengejar kekayaan yang merugikan orang lain dan segala apapun juga yang ada di bumi ini. Bahwa pandangan Fransiskus menempatkan Allah sebagai pusat dunia yang dimana harus disyukuri peran Allah di sini juga harus menjadikan dunia sebagai sahabat atau saudara yang tidak boleh dikuasai ataupun dirusak oleh manusia. Kata keterbukaan ini menyatakan keteraturan dan keterlibatan pada yang lain yang berisi Tuhan Allah, sesama, dan bukan diri sendiri. Selain itu, keterbukaan yang dimahkotai dengan praktik yang konsisten dan ikhtiar menepati Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus itu identik dengan mengikuti jejak seorang pribadi. Masuk ke dalam bagian kesimpulan di mana Fransiskus Asisi ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Gereja Katolik. Dia hidup dalam kemiskinan total, mengikuti jejak Kristus yang miskin dan tersalib, serta mengajarkan nilai-nilai Injil seperti pertobatan, doa, kemiskinan, dan keidinaan. Fransiskus juga dikenal sebagai pembela kaum miskin, promotor perdamaian,
dan pecinta alam, dan figur ekonomis. Spiritualitasnya mencakup konteks sosial pada masa hidupnya, di mana dia lahir di tengah-tengah orang yang kaya dan rakyat biasa. Fransiskus Assisi menunjukkan keterbukaan yang harmonis dalam mengikuti ajaran Injil Tuhan Yesus Kristus. Dalam spiritualitasnya, Fransiskus menekankan persaudaraan sebagai pusat yang mencerminkan komitmen relasional yang berakar pada hubungan dengan saudara-saudara dalam iman. Dia menjadi contoh kebaikan, kerendahan hati, pengampunan, dan cinta kasih Injili yang mengungguli kebencian dan permusuhan. Fransiskus Assisi adalah figur yang menginspirasi dalam kesederhanaan, kebaikan, dan cinta kasih. Spiritualitasnya yang mencakup konteks sosial pada masanya dan komitmen pada ajaran Injil menjadikannya sebagai tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Gereja Katolik dan memberikan teladan bagi umat Kristen hingga saat ini. Terima kasih.